Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya, khusus kelas 12, di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak kami beri ke WA Ibu 08 12 71 9427 43. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan usaha. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, strategi menjalankan suatu usaha. Strategi menjalankan usaha. Pada kenyataan dunia usaha, tidak ada satu strategi usaha pun yang dapat menjadi patokan mutlak absolut untuk pencapaian kesuksesan. Lingkungan ekonomi mikro dan makro yang selalu berubah, serta situasi dan kondisi lingkungan usaha yang tidak pasti merupakan alasan untuk hal ini. Hambatan yang dihadapi oleh seorang wirausaha harus selalu dievaluasi agar tetap bertahan di tengah kenyataan persaingan bisnis. 1. Faktor penggerak perubahan. Dalam dunia usaha ada banyak faktor penentu yang menjadi penggerak perubahan atau driver of change, yaitu A. Perubahan yang didorong oleh faktor ekonomi, misalnya 1. Tingkat pendapatan income per kapita. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, pertumbuhan kurs mata uang yang terhadap mata uang asing. Yang keempat, krisis ekonomi dan moneter. Yang kelima, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan ekonomi yang terjadi harus diamati dan diantisipasi agar usaha tidak mudah gagal dan jatuh. B. Perubahan yang didorong oleh faktor pasar, misalnya 1. Perubahan pola persaingan. Yang kedua, perubahan gaya hidup dan perilaku pelanggan termasuk tren kebutuhan pelanggan, customer needs. Yang ketiga, perubahan karena pesaing melakukan inovasi dan menemukan produk baru, invention. Yang keempat, muncul pesaing baru dengan jaringan yang kuat dan terkenal, incubable competition, sehingga mengubah peta persaingan di pasar atau driver of competition change. Yang kelima, perubahan yang dimonitori oleh pesaing yang memasuki bisnis secara serentak karena ketertarikan pertumbuhan pasar seperti faktor A. Mudah membuatnya sehingga menyebabkan harga sangat kompetitif. B. Mudah menjualnya sehingga usaha tidak memberikan keuntungan lagi. C. Mudah membangun bisnis tersebut. D. Mudah mendapatkan bahan baku. E. Modal yang tidak terlalu besar. F. Dorongan dari pemerintah untuk membangun sektor bisnis ini. Dan G. Usaha besar melakukan waralaba atau franchise sehingga usaha cepat menjamur. C. Perubahan yang digerakkan oleh faktor perkembangan teknologi. Contoh perubahan karena perkembangan teknologi adalah telepon. Bertahun-tahun yang lalu keberadaan telepon tetap tidak memiliki pesaing, bahkan bisa dikatakan memonopoli bidang telekomunikasi. Sehingga perkembangan teknologi muncul pula radio panggilan atau pager, lalu diikuti dengan telepon seluler yang menawarkan fasilitas jauh lebih lengkap dibandingkan pasar dan perusahaan. D. Perubahan yang dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi mengharuskan perusahaan memiliki strategi khusus agar usahanya tetap berjalan tanpa terpengaruh iklim dan cuaca. Akan sangat berpengaruh pada industri pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Selain itu juga akan mempengaruhi biaya-biaya yang terjadi selama operasional perusahaan berlangsung. Misalnya, pengaruh terhadap biaya pengiriman, biaya impor dan ekspor, biaya transportasi, dan lain-lain. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada industri transportasi dan industri-industri lainnya. 2. Pengaruh terhadap strategi menjalankan usaha. Seorang wirausaha adalah pengemudi dari sebuah kendaraan usaha. Ia harus melihat posisi alat navigasi, kesiapan bahan bakar, kecukupan dana, dan melihat speedometer untuk mengatasi alat dan sumber informasi. Setelah itu, pengemudi harus bersiap menempatkan posisi perusahaan pada gigi atau sebagian perencanaan jangka pendek. Oleh itu, diperlukan persiapan dan perencanaan menjalankan atau peta jalan.
Seorang wirausaha yang cerdas harus memperhatikan dampak perubahan yang sedang dan mungkin akan terjadi terhadap kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi untuk disesuaikan dengan keadaan pesaing, permintaan, perilaku pembeli, dan lain-lain. Perubahan yang terjadi akan berdampak pada penerapan rancangan dan strategi usaha. Perubahan ini memiliki 4 konsekuensi, yaitu A. Perubahan akan menciptakan peluang atau kesempatan atau opportunity. Perubahan dapat menghasilkan peluang bila Anda memiliki intuisi, naluri, dan hasrat untuk menemukannya. Sebagai contoh, adanya alat transportasi Transjakarta bisa menjadi peluang bagi pengrajin cenderamata untuk membuat miniatur Transjakarta. Miniatur tersebut dapat dijadikan buah tangan bagi para pelancong yang berkunjung ke Jakarta. B. Perubahan akan menciptakan ancaman atau threat. CAFTA, ASEAN Free Trade Area, dapat terjadi ancaman bagi industri, UKM, atau perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ancaman yang timbul misalnya yang berkaitan dengan harga. Harga jual produk Cina biasanya lebih rendah bila dibandingkan dengan produk Eropa, Jepang, Korea, dan bahkan dari produk Indonesia. Konsekuensinya, perusahaan harus melakukan perubahan strategi usaha secepat mungkin. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan market innovation and improvement strategi, misalkan dengan mencari pasar yang benar-benar baru. C. Perubahan dapat memperlemah daya saing dan kondisi perusahaan atau weak. Perubahan-perubahan yang dapat melemahkan posisi persaingan perusahaan antara lain nomor 1, adanya peraturan baru mengenai pengaturan kadar mengenai pengurangan kadar nikotin bagi industri rokok dan kretek. Yang kedua, adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan yang memiliki minimal 1 kendaraan atas nama perusahaan dan uji emisi untuk perusahaan transportasi yang kondisi kendaraannya sudah tidak terlalu produktif. Yang ketiga, adanya peraturan mengenai pengurangan kadar pengeras tahu yang diterapkan untuk perusahaan produsen tahu di Indonesia. Peraturan ini menyebabkan perusahaan yang menggunakan bahan terlarang akan mengalami kesulitan dan harus mencari alternatif bahan pengganti. Perubahan strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan market defensive or inovasi strategi. D. Perubahan dapat memperkuat kondisi daya saing dan strategi atau strengths. Perubahan seperti ini akan menyebabkan posisi produk dan perusahaan di pasar semakin baik dan populer. Contohnya, 1. Himbauan pemerintah tentang penggunaan obat-obat generik di setiap puskesmas akan memperkuat daya saing perusahaan farmasi yang bergerak di bidang obat-obatan generik. Yang kedua, pembatasan area dan jarak tertentu dalam pendirian hipermarket dan supermarket di kota-kota akan memperkuat strategi bisnis toko kelontong dan minimarket di daerah. Strategi yang sering digunakan adalah market penetration strategi atau strategi penetrasi pasar yang lebih dalam dan lebih luas lagi. Jika digambar dengan diagram mengenai dampak dan konsekuensi dari perubahan yang terjadi akan nampak sebagai berikut. Ya, di sini ada gambar, coba diperhatikan anak-anak kami semua. Yang gambar pertama ada strategi yang dilakukan adalah market development atau product development and drivers product. Kemudian ini berhubungan ya dengan dampak. Bagaimana dampaknya ini? Ya, dampaknya ada dampak untuk bagaimana untuk pemasarannya, ya, bagaimana untuk marketingnya, bagaimana untuk hasil yang diproduk oleh daripada suatu usaha. Ini bisa kita lihat dampak strategi yang dilakukan market defense, cost gain, analysis and efficiency. Kemudian ada dampak yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, ya. Ada dampak strategi yang dilakukan market innovation with product innovation, kemudian strategi yang dilakukan market penetration with marketing with product kategori. Jadi antara satu dampak dengan yang dampak lain itu berhubungan, ya. Jadi kemudian nanti berdampak hasil, ya, yang dihasilkan oleh
perubahan-perubahan yang terjadi daripada marketing daripada suatu usaha. Kemudian, pembatasan area dan jarak tertentu dalam pendirian hipermarket dan supermarket di kota-kota akan memperkuat strategi bisnis toko kelontong dan minimarket di daerah. Strategi yang sering digunakan dalam market penelitian strategi atau strategi penetrasi pasar yang lebih dalam dan lebih luas lagi. Jika gambar dengan diagram mengenai dampak dan konsekuensi dari perubahan terjadi akan nampak sebagai berikut. Strategi yang dilakukan. Ya. Kemudian ini strategi yang didirikan atau yang dilakukan ini berhubungan dengan dampak yang lain. Ya, misalkan strategi yang dilakukan. Ya, ini dampaknya ada ke strategi yang dilakukan market defensive with constraint analysis atau yang dihasilkan ya. Kemudian dampak untuk pemasaran strategi yang dilakukan atau market innovation with product innovation. Kemudian berhubungan juga nanti dengan dampak strategi market penetration with marketing with product kategori. Jadi berhubungan bagaimana perusahaan itu menghasilkan suatu produk barang dengan pemasaran, ya, dengan hasil dan kemudian dengan marketing perusahaan itu. Kemudian strategi yang dilakukan, ya, strategi yang dilakukan oleh market development atau suatu usaha yang menghasilkan suatu peluang, ya. Jadi menciptakan peluang baru, ya. Kemudian perubahan yang terjadi atau driver change. Kemudian menciptakan strategi dan daya saing. Kemudian menciptakan ancaman bagi strategi perusahaan, menguatkan daya saing perusahaan. Jadi maksudnya di sini ya bahwa suatu usaha ya itu akan memunculkan suatu peluang usaha, itu harus kita bijaksana untuk mengantisipasi ada suatu perubahan ya. Jadi perubahan yang terjadi itu di mana dunia wirausaha harus mengerti bagaimana untuk menciptakan peluang usaha yang baru dari perubahan yang terjadi. Jadi semuanya saling berhubungan dan mempunyai dampak antara peluang ya, kemudian menciptakan daya strategi bersaing, menciptakan ancaman bagi strategi perusahaan, menguatkan daya saing perusahaan. Jadi di sini ya, di mana yang dunia wirausaha itu dia harus bijaksana menyikapi segala yang muncul dari di sekitar daripada usaha yang dibuatnya. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tidak paham, kira-kira anak-anak kami bisa membuat suatu pertanyaan. Silakan pertanyaannya dibuat di dalam komentar. Sampai di sini dulu ya. Anak-anak kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.